Pemirsa, Kerajaan Ismayana Landak yang saat ini dikenal sebagai salah satu kerajaan Islam di Kalimantan Barat memiliki perjalanan panjang dari sebelumnya yang merupakan kerajaan Hindu. Peralihan era tersebut tidak lepas dari sejarah kepemimpinan Raja Raden Abdul Qahar yang merupakan Raja ke-8 dan Raja Islam pertama Keraton Ismayana Landak. Berdasarkan catatan sejarah, cikal bakal berdirinya Kerajaan Landak yang saat ini dikenal dengan Kerajaan Ismayana Landak tidak lepas dari ekspedisi Pamalayu tahun 1275 hingga tahun 1292 Masehi. Ekspedisi dilakukan atas perintah Raja Kartanegara dari Kerajaan Singosari untuk memperluas kekuasaannya. Bangsawan dari Kerajaan Singosari yang dikenal dengan gelar Ratu Sang Natapulang Pali I, kemudian memerintah di Kerajaan Landak hingga pemerintah Raden Kusuma Sumantri Indraningrat dengan nama ABCK Ratu Brawijaya Angkawijaya yang bergelar Ratu Sang Natapulang Pali VII. Kerajaan Landak merupakan kerajaan Hindu. Era Kerajaan Landak mulai beralih menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raden Iswaramahayana bergelar Adipati Karang Tanjung Tua yang merupakan anak satu-satunya Sang Natapulang Pali VII dari perkawinan dengan darah hitam. Juru muda sejarah Keraton Ismayana Landak, Yak Muhammad Syarif menuturkan, Raden Iswaramahayana kemudian berganti nama menjadi Raden Abdul Qahar setelah memeluk agama Islam. Raja Raden Abdul Qahar yang merupakan Raja Islam pertama Kerajaan Landak memimpin pada periode tahun 1472 hingga 1542 Masehi dengan pusat pemerintahan di ibu kota Ayu atau sekarang dikenal dengan Desa Munggu. Adapun sejarah Raja pertama Islam yaitu Raja Ismayana ataupun Raden Abdul Qahar itu menurut keterangan daripada Yang Mulia Gusti Suransah, Raja yang ke-39 itu menerangkan bahwasanya Raja Raden Abdul Qahar ini memeluk agama Islam pertama kali itu di daerah Melaka, daerah Kesultanan Melaka. Kan sekarang ya istilahnya Negara Kesatuan Malaysia ya, Semenanjung Malaya seperti itu. Itu versi yang kami pakai seperti itu. Ada lagi versi-versi yang lain, cuman yang kami lebih kuat dan punya sumber gitu kan, yang mana sumber itu langsung dilontarkan oleh Yang Mulia Raja Landak yang ke-39 yaitu Yang Mulia Raja Gusti Suransah. Itu yang kami menjadi patokan bahwasanya Islamnya Raja Abdul Qahar itu berawal dari kunjungan dia ke Kesultanan Melaka. Yak Muhammad Syarif menambahkan, dari masa pemerintahan Raden Abdul Qahar, ibu kota Keraton Ismayana Landak kemudian berpindah pada tahun 1703 ke Desa Bandong yang diperintah 4 generasi raja yang seluruhnya beragama Islam. Selanjutnya mulai tahun 1768, ibu kota Kerajaan Landak baru berpindah ke Desa Raja di Kecamatan Ngabang. Kemudian, berdasarkan peta yang digambar tahun 1823, Masjid Jami Keraton Landak telah dibangun di pinggir Sungai Landak. Pertama kali itu berdiri posisi masjid ya, karena yang namanya kerajaan Islam pasti berkaitan dengan masjid, karena masjid salah satu simbol tempat ibadahnya umat Islam pada masa itu. Posisi awal masjid bukanlah seperti yang sekarang kita lihat Masjid Jami ya. Dulu posisi awalnya berada di tepi sungai. Berdasarkan dengan sejarah-sejarah terdahulu ataupun berdasarkan dari peta ya, ada lukisan peta yang digambar 1823 itu posisi masjid berada di tepi sungai. Pada tahun 1920 ataupun 1345 Hijriah pada masa Pangeran Mangku Gusti Bujang itu posisi Masjid Jami dipindahkan dari awalnya di tepi sungai dipindah ke daerah samping Istana Kerajaan Landak saat ini. Keberadaan Masjid Jami Keraton Ismayana Landak juga menjadi salah satu bukti sejarah perjalanan ajaran Islam di Kabupaten Landak melalui perjalanan panjang hingga sampai pada kondisi yang ada saat ini.
Masjid Jami yang saat ini berdiri merupakan hasil pemugaran terakhir di tahun 2012 yang merubah bentuk asli serta bahan bangunan dari sebelumnya berbahan kayu ulin menjadi beton seutuhnya.